Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentu kita sudah mengetahui teman-teman pemenang dari Tata Steel Chess 2024, yaitu Wei pada final menghadapi Gukesh Domaraju. Tapi terlepas dari itu teman-teman, ada sebuah hal yang ingin ditunjukkan kepada Anda. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana pada partai klasik sebelumnya pertemuan Wei menghadapi Gukesh Domaraju yang sangat-sangat menarik teman-teman. Sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat pada permainan ini, sederhana tetapi pasti. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan dari perspektif buah hitam ketika Domaraju memainkan buah hitam teman-teman. Wei memulangkan dengan pion ke-4, dibalas E5 oleh Gukesh Domaraju, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4, pembukaan Itali dipilih di papan, dan gajah ke C5, variasi Gyujo piano. C3 dilanjutkan, di mana ke depan selain membuka ruang bagi gajah ini mainland, tentunya mensupport juga pion baik satu langkah maupun dua langkah ke sentral. Kuda ke F6 langsung juga menekan pion sentral, sehingga di 3-1 langkah mensupport pion D6, dan gajah ke G5 langsung mengepin kuda. Dan Gukesh Domaraju melanjutkan atau merespon dengan H6 mengusir gajah, gajah mundur ke H4 mempertahankan pinan, A6, dan kuda ke D2 pengembangan. Gajah ke A7 saat ini langsung juga mempertahankan di masa depan bagaimana diagonal gajah bekerja teman-teman. Kita akan melihat jika Anda memainkan juga melawan Itali, maka permainan Gukesh ini layak ditiru. Rokade berlanjut pengamanan, dan saat ini G5 teman-teman. Ia tidak takut membuka sayap raja saat ini. Gajah mundur ke G3, gajah ke G4 kembali mengepin kuda. H3 terlihat simetris di mana juga mengusir gajah. Gajah ke H5 tetap mempertahankan pinan. B4 saat ini langkah sebelumnya pernah dimainkan, yaitu dengan menteri tentunya ke D7. Di sini menteri ke C8 juga dengan tujuan yang sama, mensupport pion melaju ke G4 ke depan, dan ini adalah langkah novelty, sehingga setelah langkah ke-12 ini kita memiliki partai yang baru. Bagaimana saat ini Wei melanjutkan, B5 dimainkan, fokus rencana juga menawarkan pion kembali mengancam kuda. Dan dengan senang hati, Gukesh Domaraju pion memukul pion, maka gajah menerima dan rokade saat ini. Sebelumnya mengapa bang tidak langsung G4 fokus rencana sebelumnya? Masalahnya pion akan memukul pion, menteri menerima, memang gajah terancam. Karena apa? Kita lihat bagaimana gajah yang ada di A7 dipertahankan sebelumnya. Maka di sini raja berpindah simpel saja dan kualitas pun sama persis sebanding. Oleh sebab itulah teman-teman, di dalam posisi rokade terlebih dahulu mengamankan juga raja supaya ke depan dapat mengaktifkan kuda mereposisi diri, mengaktifkan juga pion ke depan mensupport untuk membuka benteng. Kita akan melihat tekanan demi tekanan sedikit demi sedikit. Benteng ke E1 berlanjut, maka gajah ke G6 saat ini mereposisi kuda ke depan. Di sini benteng ke C1 lagi-lagi juga kita akan melihat di masa depan. Apa tujuan benteng ini teman-teman? Kuda ke H5, lagi-lagi di sini gajah terancam. Kita lihat pion ini sedang dipin sehingga gajah mundur, dan kuda ke G7 saat ini mensupport lagi-lagi ke sentral. D4 dimainkan mencegah juga pion langsung melaju. Masalahnya teman-teman, ini adalah keputusan yang cukup penting. Anda pos pilih ini, apa opsi balasan terbaik dari hitam di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Jika Anda menemukan langkah ini merupakan mempunyai kalkulasi yang sangat tinggi, F6, dan ini opsi terbaik, justru satu langkah teman-teman. Dan kita lihat bagaimana struktur pion saat ini yang terjadi. Oke, sebelumnya apabila langsung diterima pion pertukaran pion, misalkan pion memukul kembali dengan ide kuda mendapatkan pion, kuda memukul kuda, gajah menerima. Inilah fungsi benteng berpindah sebelumnya ke file C karena gajah memukul pion. Kita lihat pion C7 dipin. Oleh sebab itulah teman-teman, di dalam posisi seperti ini F6 dipilih oleh Gukesh Domaraju, kuda ke F1 mereposisi diri ke depan, kuda ke E7 lagi-lagi mendorong pion, dan kuda ke E3 dan H5 mencegah juga kuda menempati petak G4, lalu C4 saat ini. Sebelumnya apa yang bisa dimainkan, gajah mundur teman-teman mensupport pion di masa depan adalah sebuah pilihan. Namun dipilih tentunya C4 terlebih dahulu, maka berlanjut pion memukul pion, kuda ke D5 dengan ide menawarkan kuda
juga membuka di sini benteng mensupport pion. Menteri ke-8 simpel mensupport kuda, dan kuda saat ini memukul pion baru. Dan lagi-lagi teman-teman, apa yang wajib dimainkan, apa opsi terbaik yang dipilih oleh Gukes di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Memang tidak mudah, tetapi Gukes dapat menemukan opsi terbaik itu, gajah kecil 5 teman-teman. Di mana idenya? Di mana selain mengancam juga membuka ini, maka gajah bermanuver ke depan. Karena apa? Ketika pion ini dimajukan ke depan, percaya atau tidak gajah terjebak teman-teman. Karena peta ini sudah disupport oleh benteng di masa depan. Oke, kuda ke B3 dimainkan, maka gajah ke A3 mengancam benteng. Dan apa yang dimainkan di sini forkingan di masa depan, sehingga dimainkanlah teman-teman kuda menerima pion. Karena apabila dicoba menyelamatkan benteng ini, seperti yang saya katakan, C6 adalah langkah lanjutan. Kuda menerima kuda skak, pertukaran, masalahnya gajah terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali di sini kuda menerima pion, maka berlanjut menteri menerima kuda C5 saat ini, dimana juga selain juga open ke depan juga membuka ruang bagi gajah. Di sini gajah langsung memukul benteng, maka pion terlebih dahulu memukul pion, lagi-lagi memforking teman-teman. Di sini menteri ke B6 kembali mengancam gajah. Pion memukul pion juga mengancam benteng. Benteng ke-8 mensupport juga gajah. Di sini pion juga langsung promosi teman-teman menjadi menteri skak. Kuda menerima, gajah memukul juga kuda. Apabila langsung benteng menerima gajah, menteri juga memukul gajah. Di sini benteng terlebih dahulu memukul pion. Sebelumnya bagaimana bang jika gajah justru saat ini juga langsung memukul? Masalahnya teman-teman, kuda memukul juga gajah, mensupport pion waktu yang sama. Oleh sebab itulah mengapa terlebih dahulu benteng menerima pion ini, dan di sini menteri melakukan juga skak. Karena apabila saat ini kuda yang menerima gajah mengancam benteng, masalahnya langkah benteng ini mensupport menteri untuk memukul pion F2 skak. Raja berpindah ke H1, menteri memukul pion adalah skak mat. Sangat-sangat menarik teman-teman. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini dilakukan skak, maka simpel saja raja berpindah, maka kuda ke D4 dengan ide selain juga menutup akses menteri, di sini juga membuka menteri mengancam benteng. Dan apa yang dimainkan? Lagi-lagi opsi terbaik gajah menerima gajah. Di sini gajah ke D6 dimainkan karena semuanya serba salah. Apabila langsung diterima saat ini benteng, maka meninggalkan perlindungan kuda, tetap pada akhirnya unggul satu perwira. Dan di dalam posisi gajah ke D3, akan tetapi teman-teman sangat simpel apa yang dimainkan. Apa kira-kira yang dimainkan oleh Gukes yang membuat putih atau WY menyerah di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan menteri ke A5 simple, memaksa pertukaran menteri, juga waktu yang sama mensupport juga benteng, sehingga pada akhirnya di sini tetap bahwa hitam unggul satu perwira. Karena apabila dilanjutkan, menteri tentunya memukul menteri, maka benteng menerima dengan ide kuda ke B3 memforking. Benteng akan ke A6 kembali mengancam juga gajah. Gajah diselamatkan dengan pion, maka gajah juga ke F4. Di sini mengapin juga pion teman-teman, maka jelas tetap bahwa hitam unggul satu perwira. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan yang terjadi, dan semoga dapat mengambil pelajaran. Sederhana permainannya, tetapi sangat dalam teman-teman. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster WY 85,7% dan Grandmaster Gukes Domaraju 93,7%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur token Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.